Halo semua, selamat datang di Foresight. Yesi di sini dan inilah Foresight. Udah lama banget nih gua nggak bikin video. Gua akan berusaha untuk menyuarakan aspirasi gua selaku gua masyarakat sivil, selaku negara ini negara demokrasi. Gak mungkin dong balik lagi ke zaman Orde Baru di mana kebebasan berekspresi dibungkam, kebebasan berbicara dibungkam dan lain sebagainya. Di sini gua mau apa ya? Mau mengkritisi tentang gue lupa antara politik dinasti dan dinasti politik. Ini mungkin pernah dibahas di YouTube-nya Panji Pragiwaksono. Perbedaan antara politik dinasti dan dinasti politik. Cuman gue mau berbicara konteks apa? Eh, ya konteks dari di antara dua istilah itu. Gini loh, ada orang yang bilang, toh akhir barangkali ada istilah hierarki, ada istilah monarki, ada istilah demokrasi, ada istilah meritokrasi dan lain sebagainya. Kita berbicara tentang demokrasi dan kita berbicara tentang hierarki dan monarki gitu. Kalau monarki udah gak bisa dibantah lah ya. Maksudnya monarki itu dia secara turun temurun dari keluarga gitu loh. Entah itu keluarga inti, entah itu sepupu, entah itu ponakan dan lain sebagainya. Pokoknya dari keluarga inti. Jadi gak bisa nih orang di orang dari luar masuk ke dalam sistem pemerintahan atau masuk ke dalam pemangku kebijakan di internal monarki itu sendiri. Cuman di sini gue mau berbicara tentang demokrasi gini loh. Sangat disayangkan ada orang yang bilang, tuh akhir barangkali, misalkan contoh nih, Partai Nasdem yang punyanya Surya Paloh, foundernya Surya Paloh, gue nggak tahu ya. Partai Nasdem itu foundernya siapa gue nggak tahu. Cuman misalkan kasih contoh, tuh akhir barangkali kok Surya Paloh juga anaknya kok yang naik jabatannya. Lah kalau menurut gua wajar aja anaknya naik. Nah naiknya itu berdasarkan apa dulu nih? Kan banyak tuh, ada berdasarkan voting, ada berdasarkan meritokrasi dan lain sebagainya. Ya itu kan balik lagi kepada partai internal itu sendiri ya. Dan mungkin apakah partai internal sendiri itu bisa memajukan anaknya, contoh misalkan anaknya Pak Surya Paloh menjadi presiden, ya nggak apa-apa. Toh akhir barangkali Surya Paloh nggak pernah, kan sampai saat ini Surya Paloh nggak pernah naik jadi presiden gitu loh. Menurut gua tidak ada, baik itu koreksi jika gua salah, baik itu politik dinasti atau dinasti politik, menurut gua tidak terjadi dua istilah itu terhadap Partai Nasdem, meskipun pewaris tahta selanjutnya adalah anaknya Surya Paloh. Begitupun partai lain misalkan. Contohlah Partai Gerindra. Gerindra foundernya tuh kalau nggak salah ya, seingat gue tuh Pak Prabowo, Fadlizon, dan siapa gitulah. Nah, toh akhir barangkali Pak Prabowo sekarang naik, gue nggak tahu nih di 2029 sampai 2034 apakah Didit akan naik, apakah ya mungkin Didit aja kali ya, gue nggak tahu anak Prabowo siapa lagi. Kalau misalkan Didit naik nih, nah itu kan tidak mencerminkan demokrasi ya. Maksud gue Didit bisa naik lagi ketika dia ada selang jabatan dengan anak bangsa yang lain. Nah ini yang selalu disalahartikan terhadap partai yang gua sangat simpatisan, yang gua juga member partai kebanggaan gua, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang dipimpin oleh Ibu Megawati. Kenapa gua memilih itu? Gua suka warna merah, gua penganut marhainisme, gua suka banget Soekarno. Bagi gua itu hak gua untuk memilih pilihan hidup gua untuk apa ya? Untuk sampai pada saat gue memilih PDI Perjuangan sebagai media buat gue berjuang gitu loh. Karena PDI Perjuangan di anak gue gitu. Warna merah itu di anak gue. Kenapa gue gak milih partai lain? Karena memang PDI Perjuangan syarat akan sejarah, PDI Perjuangan memperjuangkan ideologi-ideologi Bung Karno yang tentunya satu visi dan satu misi dengan diri gue gitu.
Nah, orang berkata gini, toh akhir barangkali eh, Mbak Puan bakal naik kok. Gini loh, Ibu Megawati itu presiden keberapa? Ibu Megawati itu presiden keempat loh. Apakah setelah Ibu Megawati Puan naik? Enggak kan? Apakah di situ politik dinasti terjadi? Enggak. Apakah di situ dinasti politik terjadi? Enggak. Ya enggak terjadi dong. Ya bagaimana mungkin orang berkata bahwa toh tiap partai-partai baik Nasdem, baik PDIP, baik Gerindra, baik Golkar dan lain sebagainya bisa melakukan itu, ya bisa, ya bisa. Apakah hal itu terjadi PDIP? Sejarah membuktikan PDIP tidak pernah terjadi seperti itu loh. Nah, sangat disayangkan ada beberapa orang yang berkata bahwa toh akhir barangkali Mbak Puan naik sama-sama aja kok. Ya enggak lah, ya beda lah, jelas beda lah. Bukan gua membela Mbak Puan, enggak kok. Toh di PDI Perjuangan memang semua semua orang berhak, semua orang memiliki kesempatan yang sama gitu. Tidak seperti menurut gua, ya ini gua berhak berbicara. Tidak seperti partai lain yang menurut gua Ibu Megawati itu hebatnya di situ loh. Nilai demokrasi, benteng demokrasi terakhir tuh Ibu Megawati itu benar-benar loh. Dari peristiwa Kuda Tuli aja, Bu Megawati menjadi representatif yang sangat gua perjuangkan ideologinya, dan sangat gua perjuangkan cara berpikirnya, cara bertindaknya. Ya emang seperti itu. Dia sangat memperjuangkan, dia simbol perjuangan untuk apa ya? Untuk hak-hak demokrasi gitu. Ya terutama di negara ini gitu. Negara dengan sistem manut demokrasi gitu. Nah, yang gue sesalkan ada orang-orang, ada segelintir orang yang pernah gue lihat bahwa terjadi juga kok politik dinasti politik di keluarga Ibu Megawati. Enggak, anjir. Toh akhir barangkali keluarga Bung Karno yang turun, yang gue tahu ya, yang turun ke politik benar-benar toh itu Ibu Mega loh. Yang di luar itu tuh enggak, di luar Ibu Mega ya setahu gue tuh enggak ada yang turun gitu. Karena gue ngerasa bahwa ya pewaris tahta yang bisa membawa sejarah, yang bisa memperjuangkan sejarah itu adalah ya Ibu Mega. Ya gue akan pasang badan untuk siapapun yang entah itu menghina Bu Mega, entah itu meragukan Bu Mega, entah itu memframing Bu Mega, ya gue akan pasang badan. Nah di sisi lain, balik lagi tadi tentang dinasti politik dan politik dinasti, gue sangat setuju dengan statement Bang Panji gitu. Gue sangat setuju dengan statement Bang Panji yang berkata bahwa kenapa harus saat ini Gibran naik gitu loh. Kan bisa di 2034 tuh Gibran naik tuh bisa sekaligus dia jadi presiden, bisa kan? Nggak mesti loh setelah Pak Jokowi terus Gibran jadi wakil presiden. Nah itu yang gue sangat sesalkan, yang gue setuju dengan statementnya Bang Panji Pragiwaksono. Thanks, gue respect sama lo Bang, karena lo bisa mengelaborasi kalimat bahwa ya politik dasarnya di situ gitu loh. Jadi ada, menurut gue ya, ada kata-kata quote and quote dipaksa gitu loh. Ada istilah maksa buat ya Gibran naik gitu loh. Gak seberani itu untuk bisa naik di 2034, seragu itu atau gimana loh. Sampai pada saat Gibran naik tuh pasca bapaknya naik gitu loh. Gua sangat bangga pada waktu itu demokrasi bisa meningkat ketika menurut gua PSBY bukan siapa-siapa, dia jadi presiden, dan PSBY enggak kok mewariskan tahta selanjutnya kepada AHY, bahwa kemudian akhirnya ketua umumnya AHY, terlepas menang atau kalahnya AHY di Pilgub dan lain sebagainya dan nggak dicalonin, menurut gua ibu menurut gua menurut gua Pak SBY sangat respect terhadap nilai demokrasi gitu loh, dan Pak SBY tidak ingin ada matahari kembar gitu. Nah itu yang terjadi mungkin di pemerintahan Pak Prabowo saat ini. Pasti tiap orang punya ambisi lah. Dulu Gibran bertanya, gue fokus bisnis. Tahu gue ya, ketika ditanya tuh, ya saya bisnis dan sebagainya dan lain sebagainya. Itu akhir barangkali dia turun-turun juga kok. Itu akhirnya dia jadi politik juga kok. Yang gue sangat sedihkan adalah ketika pemaksaan pengangkatan terhadap MK terjadi, dan itu seperti apa ya?
ya seperti nilai demokrasi itu hilang gitu. Ya balik lagi tadi kata Bang Panji gitu. Kenapa sabar dulu gitu toh. Sabar dulu sampai pada saat usia Anda itu pas gitu untuk jadi wapres. Ya kalaupun sekali jadi presiden ya nggak apa-apa gitu. Asal jangan sampai tongkat estafetnya langsung gitu. Nah, waduh. Nah, nah itu hal itu yang membuat gua nggak sebegitu, ya maaf nih, nggak ya kurang lah, mungkin kurang respect terhadap Mas Gibran tuh kayak gitulah. Ya sabar dikit gitu loh maksud aku. Ya balik lagi tadi tentang kita tentang berbicara tentang monarki, demokrasi, meritokrasi, hierarki dan lain sebagainya. Jadi menurut gua jangan sampai salah menerjemahkan sebuah kenyataan bahwa kemudian tiap anak-anak dari para ketua umum partai, anak-anak pewaris-pewaris tahta selanjutnya dari partai-partai itu bisa berkuasa atau akhir barangkali berkuasa disebut dinasti politik atau politik dinasti, enggak kok. Di PDIP enggak seperti itu, enggak ada sejarah itu. Nah, gua mau berbicara tentang itu aja dulu untuk istilah politik dinasti dan dinasti politik. Jadi jangan sampai salah menerjemahkan sebuah kenyataan, jangan sampai apa ya salah membuat definisi lah tentang politik dinasti dan dinasti politik. Sekali lagi, gue berharap Indonesia baik-baik aja. Gue berharap Indonesia benar-benar bisa menyongsong 2045 dengan generasi emas, bukan generasi cemas. Gue berharap tidak ada terjadi lagi. Cie nungguin ya. Gue berharap tidak ada terjadi lagi penyerangan-penyerangan atau teror-teror terhadap media-media yang memperjuangkan persnya, termasuk Tempo, termasuk setahu gua yang pernah dihack narasi TV mana juga. Toh negara ini tuh milik semua orang kok, nggak mesti pemerintahan dipimpin itu aja, enggak kok. Ini prediksi gua, mau tanya ke viewer gua, apakah 20 tahun kemudian siapa namanya 20 atau 30 tahun kemudian lah, gue lupa lagi, Jan Etes akan naik, apakah setelah Gibran jadi wapres apakah Gibran akan menjadi capres, atau setelah Gibran capres apakah Kaisang jadi wapres, atau setelah Gibran jadi capres apakah Bobi akan jadi wapres. Nah gue berharap ada kesempatan bagi orang lain untuk bisa berkontestasi, tidak mesti tongkat estafet itu langsung turun. Misalkan dari Gibran ke Bobi, misalkan contoh. Nah, gue sangat tidak setuju. Gitu aja mungkin video gue satu kali ini. Video gue kali ini. Like jika Anda suka, dislike jika Anda gak suka. Terima kasih sudah menonton. Selamat bertemu di video selanjutnya. Gue agak balelo karena gue baru mulai lagi untuk upload video di YouTube. Selamat bertemu di video selanjutnya. Yazi di sini dan inilah Forset. Dadah, bye.